Swastiastu. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kadek Feriska Dusaputra, mahasiswa Stah Negeri Pukuturan Singaraja, Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Dharma Duta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang agama dan ruang lingkupnya. Sebelum membahas agama dan ruang lingkupnya, tahukah kalian apa arti agama tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama, yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Adapun banyak bahasa memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mereka mungkin menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda dan beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali. Sebagai contoh, dharma kata Sanskerta kadang-kadang diterjemahkan sebagai agama, juga berarti hukum. Adapun beberapa jenis-jenis agama di dunia, terdapat berbagai teori yang kemudian membagi agama-agama di dunia menjadi beberapa jenis. Yang paling kontroversial adalah pembagian agama menjadi dua, yakni agama langit dan agama bumi. Agama langit dianggap agama yang ada berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan agama bumi dianggap lahir di tengah-tengah masyarakat berdasarkan perkembangan budaya, atau dianggap agama bumi lahir dari manusia, atau yang lahir bukan karena wahyu. Teori ini banyak ditentang dari berbagai kalangan, salah satunya adalah dari para pakar dan akademisi Hindu. Teori ini semacam mendeklarasikan bahwa agama Hindu tergolong agama bumi. Hal ini sejatinya pantas ditentang karena memang agama Hindu adalah agama yang juga diperoleh melalui wahyu Tuhan. Secara umum, jenis-jenis agama dibagi menjadi dua, yakni agama Abrahamik dan non-Abrahamik. Pembagian ini juga terkait dengan jumlah agama-agama yang ada di dunia, karena sebenarnya agama di dunia jumlahnya sangat banyak, yakni bisa mencapai ribuan. Namun hanya akan dibahas beberapa agama yang menjadi mayoritas dari jumlah penduduknya di dunia ini. Penggolongan pertama adalah agama Abrahamik atau agama Ibrahimiyah, yang kadang disebut pula agama Samawi, karena agama ini berasal dari ajaran Nabi Ibrahim, yang kisah hidupnya diriwayatkan dalam kitab suci agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, dan beberapa agama Abrahamik lainnya. Agama-agama Samawi seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan beberapa agama Abrahamik lainnya totalnya memiliki pengikut cukup besar dari seluruh pengikut agama di dunia. Namun banyak dari para pemeluk agama ini yang menolak pengelompokan agama atau kepercayaan mereka seperti ini, dengan alasan bahwa agama mereka pada intinya dan dasarnya mengandung gagasan-gagasan yang berbeda mengenai Abraham, kitab suci, bahkan konsep ketuhanan dan nama-nama Tuhan dalam masing-masing agama juga berbeda. Pembagian agama selanjutnya adalah agama non-Abrahamik. Di dalamnya ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Zoroaster, dan lain-lainnya.
Agama non-Abrahamik, beberapa di antaranya memang jauh lebih dahulu dari agama Abrahamik. Misalnya saja agama Hindu yang berkembang jauh sebelum Masehi, atau dalam beberapa temuan terbaru dari berbagai ahli yang meneliti lembah Sungai Sindu bahwa Hindu kemungkinan sudah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Agama non-Abrahamik yang sudah ada sejak agama Abrahamik ada tentu mengidentifikasikan bahwa agama yang ada sebelumnya banyak mengambil dan meniru situs-situs dari agama yang sudah ada sebelumnya. Misal saja, banyak pihak yang memandang bahwa agama Hindu banyak meniru cara peribadan agama Islam, seperti sujud dan lain sebagainya. Tetapi, tradisi sujud tersebut sebenarnya sudah merupakan tradisi Hindu yang disebut dengan Dandavat. Agama-agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia 2018, 86,7% adalah beragama Islam, 7,6% adalah agama Kristen Protestan, 3,13% adalah agama Kristen Katolik, 1,74% agama Hindu, 0,77% adalah beragama Buddha, dan 0,03% adalah agama Konghucu, dan yang terakhir 0,04% adalah agama lainnya. Hubungan antara manusia dan agama sudah sejak awal peradaban umat manusia itu sendiri. Jika menelisik lebih dalam bahwa agama merupakan kepercayaan pada sesuatu yang besar. Setelah mengetahui jenis-jenis agama yang ada di dunia, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu menurut ilmuwan yang bernama Arnold J. Toynbee, seorang ahli sejarah yang bukunya banyak menjadi rujukan pada sejarawan dunia, memiliki semacam dalil mengenai asal-muasal peradaban India. Toynbee mengaitkan pada model pemujaan orang-orang India yang sangat mirip dengan orang-orang Yunani. Menurut Toynbee, peradaban di India bahkan memiliki kemiripan yang sangat autentik dengan orang-orang Yunani dalam konteks pemujaan banyak dewa-dewa. Selain itu, pihaknya mengklaim bahwa wilayah India, utamanya peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, merupakan salah satu provinsi dari peradaban di Sumeria, wilayah Irak bagian selatan. Dibuktikan dengan penemuan berbagai jenis artefak dan juga barang-barang yang memiliki keterkaitan antara kedua wilayah. Klaim Toynbee bahwa wilayah peradaban Sumeria lebih tua dari peradaban Indus. Hal-hal semacam ini oleh Toynbee digunakan sebagai sintesa untuk mengarahkan bahwa sebenarnya invasi Arya berasal dari wilayah Eropa yang hari kemudian menyerang orang-orang asli India yang berkulit hitam dan membawa kemajuan peradaban di wilayah tersebut. Arti dan ruang lingkup agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, diantaranya Saiwa, Vaisnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam.
Agama Hindu juga menyediakan kewajiban yang kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya, tanpa memandang strata, kasta, atau sekte seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Agama Hindu adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini dan dikenal dengan nama Sanatana Dharma. Artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Menurut tradisi Yahudi, Abraham adalah orang pertama dari masa pasca air bah yang menolak penyembahan berhala melalui analisis yang rasional, dan karena itu ia secara simbolis muncul sebagai tokoh fundamental untuk agama monoteistik. Adapun tujuan dari agama Hindu. Tujuan agama Hindu adalah moksa. Sebelum berlanjut, apakah memang kita percaya dengan adanya moksa? Tidak semua umat percaya, karena beberapa umat masih memandang surga sebagai tujuannya, bukan moksa. Mungkin saja karena disebabkan pengaruh dan sinkretisme dari ajaran-ajaran agama lain yang tersebar dalam beberapa media dan jaringan, sehingga umat yang pemahamannya rendah dan kurang hanya ikut-ikut saja memaknai tujuan agama sebagai surga, sebagai antitesa dari neraka. Jika berbuat baik maka akan mendapatkan surga, sedangkan ketika berbuat jahat akan mencapai neraka. Apa sebenarnya makna moksa yang sebenarnya? Moksa dalam bahasa Inggris berarti keselamatan atau pembebasan. Umat Hindu percaya pada doktrin karma. Menurut doktrin ini, ada 4 tujuan hidup, yaitu dharma atau kewajiban, arta atau kekayaan, kama atau keinginan, dan moksa atau keselamatan. Masing-masing sama pentingnya, tetapi moksa adalah cita-cita tertinggi dari kehidupan manusia, atau yang lebih dikenal dengan Purushartha. Konsep moksa terkait erat dengan konsep jiwa dan teori karma. Untuk memahami moksa dalam agama Hindu, kita harus memahami konsep jiwa dengan baik. Konsep jiwa hadir di beberapa agama lain di dunia selain agama Hindu. Namun, konsep jiwa berbeda secara signifikan dari satu tradisi ke tradisi lainnya. Setelah membahas agama dan ruang lingkupnya, adapun 10 agama tertua di dunia. Yang pertama, agama Hindu yang sudah ada 7.000 tahun sebelum Masehi. Agama Hindu tidak memiliki pendiri tunggal ataupun teks tunggal. Kitab suci tertua agama Hindu adalah Rigveda yang sudah berusia 3.500 tahun. Agama Hindu juga memiliki hewan suci yaitu banteng dan sapi. Yang kedua, ada agama Yahudi yang sudah berusia 6.000 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga, ada agama Zoroastrianisme yang sudah berusia 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi. Yang keempat, ada agama Shinto yang sudah berusia 700 tahun sebelum Masehi. Yang keempat, ada agama Shinto yang sudah ada 700 tahun sebelum Masehi. Yang kelima, ada agama Buddha yang sudah ada 623 tahun sebelum Masehi. Yang keenam, ada agama Taoisme yang sudah ada 604 sampai 517 sebelum Masehi. Yang ketujuh, ada agama Jainisme yang sudah ada 599 sampai 527 sebelum Masehi.
Yang kedelapan ada agama Konghucu yang sudah ada 551 tahun sebelum Masehi. Yang kesembilan ada agama Katolik yang sudah ada 33 tahun di saat Masehi. Yang kesembilan ada agama Katolik yang sudah ada 33 tahun Masehi. Yang kesepuluh ada agama Assyria Timur atau Nestorian yang sudah ada 431 tahun Masehi. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.